Selamat malam pemirsa, inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Ratusan orang dari berbagai daerah pada Selasa malam menggelar sholat gerhana atau sholat khusyuf di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sebelum menggelar sholat khusyuf, para jamaah terlebih dahulu menunaikan sholat maghrib. Usai melaksanakan sholat maghrib, ratusan umat muslim melaksanakan sholat gerhana di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang diimami oleh Ustadz Ahmad Muzakir Abdurrahman. Mengangkat tema gerhana sebagai dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ratusan jamaah secara khusyuk melaksanakan kegiatan sholat sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Menurut jamaah, mereka sengaja datang ke masjid terbesar di Indonesia ini untuk melaksanakan kegiatan sholat gerhana secara berjamaah karena dapat mendengarkan ceramah terkait fenomena dan ganjaran pahala saat pelaksanaan sholat gerhana bulan. Sejumlah jembatan gantung penghubung antar desa di 2 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat terputus akibat diterjang banjir bandang. Seperti inilah kondisi luapan air sungai Cibuni. Derasnya luapan air sungai membuat sejumlah jembatan gantung terputus. Salah satunya jembatan gantung Rawayan, penghubung antar desa, terputus karena pondasinya terseret terjangan banjir bandang. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam bencana banjir bandang ini, namun akses antar desa menjadi terputus, sementara petugas gabungan masih melakukan pendataan untuk menghitung kerusakan. Para pemimpin dunia berkumpul di kota Sharm el-Sheikh, Mesir untuk gelaran konferensi iklim tahunan PBB COP27. Mereka hadir untuk berdiskusi tentang bagaimana menangani masalah yang semakin buruk yang menjadi tantangan terbesar di bumi ini. Dalam kesempatan ini, pemirsa, negara-negara yang hadir fokus membahas negara yang hancur akibat bencana iklim. Puncak pidato akan berlangsung pada hari Selasa dengan laporan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Sharif terkait kerusakan sebagian besar wilayah negaranya akibat banjir musim panas beberapa waktu lalu. Para pemimpin negara pencemar karbon terbesar, China dan India, tampaknya melewatkan pembicaraan iklim meski delegasinya hadir dalam konferensi ini. Sementara Joe Biden, presiden dari satu di antara 3 negara berpolusi teratas, kemungkinan akan hadir beberapa hari lebih lambat. Militer Korea Utara mengatakan rentetan uji coba rudal yang dilakukan baru-baru ini menjadi praktik yang digunakan untuk menyerang pangkalan udara dan pesawat tempur saingannya. Hal ini menunjukkan tekad Korea Utara melawan latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap provokatif. Dalam berita yang disampaikan stasiun televisi Korea Utara KCT, operasi militer yang dilakukan Tentara Rakyat Korea merupakan jawaban tegas Korea Utara atas aksi militer provokatif dari musuhnya. Korea Utara menembakkan lusinan rudal menerbangkan pesawat tempur pekan lalu sebagai tanggapan atas latihan Angkatan Udara AS dan Korea Selatan besar-besaran. Hampir semua rudal Korea Utara yang diluncurkan minggu lalu kemungkinan besar adalah rudal jarak pendek dan banyak diantaranya adalah senjata berkemampuan nuklir. Korea Utara menempatkan target militer utama di Korea Selatan termasuk pangkalan militer AS yang ada dalam jarak serang. Kasus COVID-19 kembali mengalami lonjakan selama 1 pekan terakhir. Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai adanya perkembangan COVID varian XBB. Penyebaran COVID-19 belum berakhir. Bertambahnya subvarian Omicron XBB menambah rangkaian varian COVID-19. Varian XBB yang terjadi diketahui memiliki tingkat penularan yang sangat cepat namun tetap menurun. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa melakukan pemantauan terhadap perkembangan COVID-19 varian XBB. Kemenkes menekankan untuk setiap masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster untuk segera dapat melakukannya. Mengingat dengan adanya booster, ini mampu menunjang kekebalan tubuh. Untuk saat ini pemerintah telah menetapkan PPKM level 1. Itu adalah karena pada saat itu
malaria itu yang transisi ini dari pandemi ke endemi, kita jangan lengah serta tetap jaga protokol kesehatan, pola hidup dan makan yang sehat. Serta tidak lupa segera lengkapi vaksinasi dalam rangka untuk mencegah atau mengurangi risiko penularan COVID. Sejumlah warga Arkansas mengikuti pemilihan gubernur Arkansas pada Selasa waktu setempat. Salah satu kandidat, Sarah Sanders, ikut memberikan suaranya di tengah pendukungnya. Sarah Sanders tiba di lokasi pemungutan suara Selasa pagi bersama suami dan anak-anaknya. Setelah memberikan suaranya, Sanders disambut para pendukungnya. Sanders mengatakan dirinya siap membuat lompatan dari juru bicara Donald Trump menjadi gubernur Arkansas jika terpilih nanti. Sanders, seorang Republikan, diunggulkan melawan calon Demokrat Chris Jones. Mereka akan menggantikan gubernur Republik Asa Hutchinson yang sudah selesai masa jabatannya. Arkansas adalah negara bagian yang didominasi Partai Republik, tempat di mana basis dari suara. Sementara itu kembali meningkatnya kasus COVID-19 jenis varian baru yakni subvarian Omicron XBB membuat pemerintah kembali memberlakukan PPKM level 1 di seluruh wilayah di Indonesia. Ditintelkam Polda Metro Jaya bersama Perkumpulan Pedagang Kaki Lima mengingatkan PKL dan membagikan masker untuk senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas untuk menghindari paparan COVID-19 varian baru. Semenjak menurunnya kasus COVID-19, banyak dari masyarakat yang mulai tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Baru-baru ini varian COVID-19 jenis baru yakni subvarian Omicron XBB mulai merebak di sejumlah negara, salah satunya di Indonesia. Sehingga pemerintah kembali memberlakukan PPKM level 1 di seluruh wilayah tanah air. Perlu kesadaran masyarakat untuk mengenakan kembali masker secara disiplin dan protokol kesehatan. Balik. Kalian bekerja, melayani, ya, berikan pelayanan yang baik pada konsumen. Presiden Joko Widodo masih berada di Bali sampai hari ini dan dijadwalkan meninjau kegiatan Tactical Floor Game pada hari ini. Setelah kemarin Presiden telah menggelar simulasi penyambutan tamu negara dan meninjau Taman Hutan Raya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Diandra Mukni dari Gor Praja Raksasa Bali. Diandra, bagaimana persiapan tinjauan Presiden hari ini? Baik, selamat pagi Eva dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini rencananya Presiden Joko Widodo akan melakukan peninjauan pada kegiatan Tactical Floor Game yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan VVIP KTT G20 yang akan dipimpin langsung oleh Jenderal TNI Pak Andika Perkasa. Dan rencananya kegiatan Tactical Floor Game ini akan diselenggarakan di pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Gor Praja Raksasa yang terletak di daerah Pemogan, Denpasar Selatan. Dan yang pada saat ini, pada pagi hari ini juga di area sekitar Gor Praja Raksasa sendiri ini sudah disterilkan. Di sini juga sudah terlihat sejumlah personil dari Pas Pampres maupun juga dari polisi militer yang sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah tadi atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat sudah melakukan pengamanan di sekitar Gor dan juga sudah mensterilkan area ini. Dan juga untuk kegiatan Tactical Floor Game sendiri ini merupakan kegiatan simulasi pengamanan sehingga para personil yang terlibat pada Satgas Pengamanan VVIP KTT G20 ini memiliki gambaran bagaimana situasi yang terjadi atau situasi yang kemungkinan akan terjadi pada saat KTT G20 ini berlangsung. Hal ini juga mencakup soal gambaran soal bagaimanakah untuk mengantisipasi adanya situasi-situasi yang tidak terduga, mulai dari kegawat daruratan medis maupun juga ancaman-ancaman serangan, misalnya seperti serangan terorisme, ancaman bom maupun juga ancaman adanya penculikan, serta juga sekaligus adanya potensi bencana alam. Nanti untuk evakuasinya ini akan seperti apa. Dan nantinya 12 Satgas yang terlibat ini akan melakukan pemaparan kepada pimpinan dari Satgas Pengamanan VVIP KTT G20 yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga kepada Presiden Joko Widodo, di mana nantinya mereka akan menyampaikan bagaimana kesiapan Satgas masing-masing dalam mengemban tanggung jawabnya untuk mengamankan
berjalannya atau menyukseskan juga sekaligus berjalannya KTT G20 agar terus berjalan aman dan juga lancar, dan juga sekaligus juga untuk melakukan pengamanan kepada kepala negara maupun juga delegasi VVIP yang akan datang rencananya pada untuk menjalani KTT G20 di tanggal 15 hingga 16 November 2022. Dan pada tactical floor game ini sendiri nantinya juga akan dijelaskan secara rinci oleh para perwakilan dari Satgas masing-masing, di mana ini memang sudah ada 12 Satgas yang terlibat terkait dengan bagaimanakah skenario pengamanan yang dirancang untuk pengamanan VVIP KTT G20 ini secara teknis. Eva. Diandra, usai meninjau tactical floor camp, apa lagi agenda Presiden Joko Widodo hari ini? Baik Eva, usai meninjau kegiatan tactical floor game nanti di sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah rencananya Presiden Joko Widodo akan melakukan peresmian gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan dilakukan bersama dengan Ibu Negara Ibu Iriana dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan sebelumnya memang ini sempat ada rencana untuk meresmikan Pelabuhan Sanur, namun hal itu ditunda dan nanti akan diinformasikan lagi oleh Kementerian Perhubungan. Dan selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah rencananya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara akan langsung bertolak ke Kamboja untuk menghadiri KTT ASEAN. Demikian, Eva. Baik, terima kasih Diandra Mukni untuk informasi Anda.